Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu mengenai data anime. Nah, tapi sebelum itu saya akan perkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Di sini saya beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Ervin, kemudian ada Farah Masari Fahirun, kemudian ada Yusra Erlangga Putra, yang keempat ada Musli Heru Alif Rahman, dan yang terakhir ada Sheryl Anastasia Palembang. Nah, ada pun yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, metode analisis, hasil dan visualisasi, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya akan membahas mengenai dataset yang kami gunakan. Sesuai dengan yang di project 1, dataset yang kami gunakan itu adalah dataset dari MyAnimeList. Nah, itu berisi data anime seperti judul, genre, score rating, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan utamanya itu yaitu untuk memprediksi rating anime berdasarkan fitur yang ada. Jadi nanti ini kita akan membuat prediksi rating anime kita. Anggaplah saya ingin membuat sebuah anime, nanti saya akan masukkan fitur-fitur dari anime yang ingin saya buat. Nanti akan diprediksi rating dari anime yang akan saya buat tersebut. Kemudian manfaat analisisnya ini untuk membantu memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rating anime, yaitu menyediakan wawasan bagi pembuat konten atau platform rekomendasi, kemudian melatih kemampuan analisis data dan penerapan teknik prediktif. Nah, sekarang kita masuk ke metode analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Isra, saya persilakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teknik analisis sendiri yang digunakan itu ialah regresi menggunakan random forest regressor. Ya, model ini kami gunakan karena memang untuk menggunakan model regresi lain itu agak sulit untuk pengolahan datanya. Kemudian mengapa kita memilih regresi dibandingkan klasifikasi atau hal lainnya? Ya, karena kembali lagi karena fitur target yang kita ambil adalah skor atau rating, yang dimana itu merupakan numerik. Nah, jika ingin menggunakan klasifikasi maka harus dikelompokkan lagi. Nah, jadi untuk supaya kita agar lebih akurasinya lebih bagus, maka kita menggunakan regresi saja sesuai dengan tujuan awal dari proyek ini. Kemudian alasan pemilihan lainnya adalah mampu menangani data nonlinear dengan baik dan lain-lain. Kemudian dapat bekerja dengan fitur kategorikal dan numerik, ya, seperti halnya random forest regressor ini. Kemudian mengurangi resiko overfitting karena menggunakan banyak pohon dari decision tree. Jadi algoritmanya itu adalah kumpulan dari decision tree yang membentuk suatu pohon keputusan. Ya, itulah random forest regressor. Kemudian bisa dilihat di sini pada poin nomor 4, yaitu memberikan hasil prediksi yang stabil dan akurat. Kemudian dapat mengukur pentingnya setiap fitur dari fitur-fitur yang ada demi tujuan kita. Ya, ada sedikit tambahan, yaitu dalam pre-processingnya memang agak mengalami banyak kesulitan karena kita ketahui bahwa scraping itu merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data yang dimana agak menyulitkan, kemudian memakan waktu yang lama, terutama untuk memahami pola dari data yang ada di dalam web. Kemudian banyaknya nilai nol dan beberapa karakter-karakter yang sulit untuk dibaca dalam pemrograman dalam bahasa Python. Ya, kemudian ada pula untuk mengatasi beberapa nilai nol, yaitu dengan dihapus. Kemudian untuk data kategorikal itu kita akan encoding menggunakan one hot encoding ataupun dengan label encoding. Kemudian beberapa macam standarisasi dan normalisasi. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan visualisasi. Pertama adalah visualisasi mengenai distribusi anime berdasarkan musim tayang, di mana grafik ini menunjukkan jumlah anime yang dirilis pada masing-masing musim, yaitu spring, summer, fall, dan winter, serta kategori unknown
yang dimana musim ini tidak diketahui. Untuk temuan utamanya sendiri, pertama, Fall dan Spring merupakan musim dengan jumlah rilis anime terbanyak. Summer dan Winter memiliki jumlah rilis yang relatif lebih sedikit namun tetap signifikan. Terdapat juga beberapa sejumlah anime dalam kategori unknown, kemungkinan karena data tidak lengkap atau perilisan yang tidak mengikuti musim reguler. Untuk interpretasinya, musim Fall dan Spring kemungkinan menjadi waktu populer untuk perilisan karena bertepatan dengan jadwal awal semester baru di Jepang, yang dimana hal ini adalah strategi pasar. Kedua data ini membantu memahami pola perilisan anime sepanjang tahun dan bisa dijadikan pertimbangan dalam prediksi performa atau popularitas anime. Untuk visualisasi kedua adalah distribusi skor anime atau anime score distribution, di mana diagram ini menunjukkan sebaran nilai skor yang diberikan pengguna kepada anime dalam dataset dalam rentang 1-10. Untuk temuan utamanya adalah mayoritas anime memiliki skor di rentang 7 hingga 8. Yang kedua, sangat sedikit anime yang mendapat skor di bawah 7 atau di atas 9. Yang ketiga, distribusi membentuk pola normal, menunjukkan penilaian cenderung moderat. Untuk interpretasinya, pertama, pengguna cenderung memberikan skor sedang, menunjukkan adanya standar ekspektasi yang stabil di komunitas. Yang kedua, anime dengan skor ekstrim atau sangat tinggi atau rendah merupakan kasus khusus dan bisa dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga adalah pola ini membantu model regresi dalam memahami dan memprediksi skor dengan lebih realistis. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya ingin melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat grafik untuk fitur paling berpengaruh terhadap prediksi skor anime, di mana diagram ini menampilkan fitur-fitur yang penting digunakan oleh model. Yang kami gunakan itu random forest, regressor dalam memprediksi skor anime. Nah, di sini temuan utama kami itu terdapat 4, yaitu Producers ID, Studio ID, Duration, dan Episode. Nah, Producers ID ini dan Studio ID ini selalu berada di posisi teratas dalam kontribusi prediksi, dan interpretasinya tentu saja Producers dan Studios ini berperan besar terhadap kualitas produksi anime. Dan studio yang terkenal itu cenderung menghasilkan anime dengan skor yang lebih tinggi. Untuk duration dan episode itu, dia mempengaruhi kedalaman sebuah cerita dan keterlibatannya penonton. Kemudian anime dengan yang durasi atau jumlah episode yang sesuai cenderung dia mendapat penilaian yang lebih baik. Lanjut ke terakhir, perbandingan skor aktual dengan prediksi. Nah, visual ini dia menunjukkan scatter plot atau grafik garis, di mana terdapat antara nilai skor sebenarnya dengan hasil prediksi model. Di sini temuan utama kami sebagian besar ini titik-titik berkumpul di antara 7,4 sampai 8,2. Jadi model ini cenderung meratakan prediksi ke nilai tengah, sehingga anime dengan skor tinggi cenderung diprediksi terlalu rendah. Malahan anime dengan skor rendah malah dia memprediksi terlalu tinggi, yang menunjukkan adanya underfitting ringan atau minimnya variasi dalam output model. Berdasarkan temuan utama itu terdapat interpretasi, yaitu model ini belum mampu menangkap penuh variasi skor di data aktual, tetapi walaupun begitu dia masih mengikuti sebuah tren, di mana semakin tinggi skor aktual maka semakin tinggi juga skor prediksi, walaupun masih dikatakan belum tajam. Dan ini bisa diperbaiki dengan menambahkan sebuah fitur yang lebih bermakna seperti genre, popularity, airing years, dan lain-lain. Hyperparameter tuning juga pada random forest. Dan kita bisa juga menguji ke model lain seperti contohnya itu yang kami sebutkan gradient boosting. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, yang terakhir ada rekomendasi. Nah, di dalam rekomendasinya itu kita menambahkan fitur-fitur lain yang lebih deskriptif seperti popularity count, genre, hiring years, dan rating demografis. Nah, ada juga rekomendasi selanjutnya yaitu kita melakukan tuning parameter model random forest atau uji model lain seperti gradient boosting atau XBoost. Nah, ada juga kita itu perlu buat sistem rekomendasi lanjutan berbasis prediksi skor agar seorang pengguna ini bisa memilih anime dengan kualitas tinggi berdasarkan preferensi spesifik kayak genre, durasi, dan yang lainnya juga. Nah, ada juga visualisasi data, sebaiknya ini diperluas agar insight yang dihasilkan lebih mudah dipahami oleh pengguna-pengguna non teknis. Nah, yang terakhir kesimpulannya yaitu di dalam data anime dari My Anime List ini kita menyimpan berbagai informasi penting seperti genre, studio, jumlah episode, hingga skor penilaian. Nah, model random forest regression ini mampu memprediksi skor anime berdasarkan fitur-fitur seperti producer ID, studios, duration, dan episodenya. Nah, meskipun model ini menunjukkan tren yang sesuai, hasil prediksi ini masih cenderung kurang bervariasi atau agak terpusat. Nah, faktor produksinya itu memiliki pengaruh besar terhadap skor anime, lebih dari sekedar genre atau popularitas. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.